Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita sehingga kita boleh beribadah bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Dan sekarang kita akan belajar tentang hal kekudusan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kehidupan manusia karena manusia hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita baca terlebih dahulu di dalam Wahyu pasal 14. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai yang ke-11. Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai dengan 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam kitab Wahyu pasal 14 di sini dijelaskan bahwa ada saatnya bahwa Tuhan akan menuangkan cawan murka Allah bagi manusia, yaitu bagi orang-orang yang menyembah binatang dan patungnya yang menerima tanda pada dahi atau di tangannya. Orang-orang ini akan disiksa dengan api dan belerang siang malam tiada henti-hentinya. Nah, pertanyaan buat kita semua, apakah ada di antara kita yang berencana untuk hidup disiksa dalam murka Allah? Ada, boleh angkat tangan. Kalau ada, nanti kita doakan bersama-sama supaya bertobat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Allah ini diberikan kepada kita semua supaya kita sadar bahwa kalau kita berkeras hati hidup di dalam dosa, maka kita akan menjadi pengikut dari antikristus, di mana mereka semua akan melawan kepada Kristus. Yang disebut sebagai antikristus itu adalah orang-orang yang tidak suka atau membenci kepada Kristus dan ajaran Kristus, yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, cawan murka Allah memang sudah tersedia dan siap dicurahkan buat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Namun ada orang-orang yang ternyata terbebas dari murka Allah ini. Kita baca di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-12 di sini dijelaskan bahwa orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, itulah mereka semua yang terbebas dari cawan murka Allah. Orang-orang inilah yang bisa menikmati kebahagiaan di dalam kekudusan mereka. Orang-orang ini akan menikmati dari segala ancaman, dari siksaan siang dan malam yang tiada henti-hentinya itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelumnya kita lihat dulu, terlebih dahulu di dalam Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia, dan kemudian Tuhan juga menaruh adanya pohon yang disebut sebagai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu tahu kenapa maksud dari Tuhan memberikan pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu? Apakah ada di antara kita yang berpikir bahwa pohon itu ditaruh di tengah-tengah kehidupan manusia dengan tujuan untuk mencobai manusia supaya manusia jatuh dalam dosa?
Itu bukan tujuan dari Tuhan. Itu pemikiran manusia yang dikuasai oleh dosa. Namun sesungguhnya tujuan dari Tuhan memberikan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dengan tujuan itu sebagai indikator atau sebagai batu uji buat manusia tentang kekudusan. Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Kejadian 2 dan Kejadian yang ketiga. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai ke-17 di situ dijelaskan bagaimana Tuhan menaruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan Tuhan memberikan sebuah larangan. Jangan kamu mengambil, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Nah, itu adalah sebuah aturan main yang sudah ditetapkan oleh Tuhan buat manusia. Dan kita melihat ketika manusia tidak memakannya, tidak tertarik terhadap pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, manusia tidak pernah ditulis, manusia tidak pernah diceritakan, manusia tidak pernah kedapatan bahwa manusia dilingkupi dengan perasaan takut ataupun ditulis bahwa manusia telanjang. Tetapi ketika manusia mulai memakannya, nah pada saat itulah ditulis manusia mengalami ketakutan. Manusia mengalami ketelanjangan. Nanti bisa baca di dalam Kejadian pasal 3. Dari hal ini, maka kita mendapatkan sebuah pelajaran. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah indikator, ataupun menjadi sebuah batu uji buat manusia. Kalau manusia itu hidup kudus di hadapan Tuhan, kalau manusia itu tetap hidup di dalam ketaatannya kepada firman Allah, maka dia tetap hidup di dalam kekudusan. Tetapi ketika dia melanggar, manusia melanggar firman Allah, pada saat itulah kekudusan Allah dalam hidupnya hilang. Maka dia menjadi telanjang dan hidup di dalam ketakutan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lihat. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan untuk mencobai manusia supaya manusia jatuh dalam dosa. Tetapi justru menjadi sebuah ukuran buat manusia sendiri. Buat manusia supaya manusia itu hati-hati. Selama manusia itu taat kepada firman Allah, dia akan hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia tidak akan melanggar kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika dia melanggar, manusia melanggar firman Allah, nah pada saat itulah dia kehilangan, manusia kehilangan kekudusan. Bisa paham? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengapa Allah begitu memperhatikan kekudusan? Mengapa Allah tidak membiarkan manusia itu hidup semaunya? Mengapa Allah harus memberikan sebuah pemikiran, pemahaman bahwa manusia itu harus hidup kudus dan Allah menghendaki manusia hidup kudus sampai-sampai Allah memberikan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di antara kehidupan manusia. Mengapa Allah tidak membiarkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jauh-jauh pergi dari kehidupan manusia, sehingga manusia terus ada di dalam kehidupan yang kudus? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, manusia harus mengerti bahwa Allah begitu menghargai kekudusan. Manusia harus paham bahwa bagi Allah kekudusan itu sangat berharga. Kita akan lihat beberapa sebab mengapa Allah begitu memperhatikan kekudusan. Yang pertama, sebab Dia adalah pribadi yang kudus. Dia adalah Allah yang kudus. Coba kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku.
Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kuduslah kamu bagiku, bagi Tuhan Allah. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Dan bahkan Tuhan sudah memisahkan orang-orang yang dikehendaki untuk hidup kudus itu dari bangsa-bangsa, kalau dalam hal ini adalah orang Israel, dan yang di dalam kehidupan kita itu juga berlaku untuk kita, supaya kita ini menjadi milik Allah, menjadi milik Tuhan. Di dalam Imamat 19 ayat yang kedua, di situ dijelaskan bahwa kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita, supaya kita ini menjadi kudus, sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang kudus. Bukan berasal dari kota kudus ya, tetapi hidupnya hidup kudus, hidup suci, tidak bercela, murni. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan, sebab Allah sendiri adalah pribadi yang suci adanya. Kemudian karena Allah kita adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, maka tentulah firman yang diucapkannya, perkataannya itu pun juga kudus. Roma 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Allah itu kudus. Firman Allah itu kudus, benar, dan baik. Kita harus yakin hal itu, sebab firman Allah itu keluar dari mulut Allah yang kudus. Maka perkataannya itu adalah juga perkataan yang kudus. Jadi kita harus yakin firman Allah yang diberikan pada kita, yang sekarang sudah tertulis dan terkumpul menjadi sebuah kitab yang kita sebut sebagai Alkitab atau Bible, disinilah tertulis semua firman Allah yang kudus, yang baik dan yang benar. Sebab pribadi yang memberikannya adalah pribadi yang kudus. Dan tentu Allah yang kudus, firman yang kudus, dia punya tempat tinggal yang kudus pula. Yuk baca di dalam Mazmur 11 ayat yang keempat. Mazmur 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan yang kudus itu, yang firman-Nya kudus, kediamannya pun juga kudus. Itu sebabnya Tuhan sangat memperhatikan kekudusan. Sebab kekudusan itu identik dengan kepribadiannya. Kekudusan itu menceritakan siapa sebenarnya Tuhan Allah yang kita sembah. Dan itu akan menceritakan alam, kekekalan di mana Allah tinggal. Kita akan bisa melihat dan kita bisa merenungkan sebenarnya Allah yang kita sembah itu macam apa. Apakah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan hawa nafsu, yang akan memuaskan segala hawa nafsu dari manusia. Sehingga ketika manusia nanti meninggal dunia akan diberikan janji. Kalau kamu setia kepada Tuhan Allahmu, maka engkau akan dipuaskan dengan hawa nafsumu. Engkau akan diberikan segala pemuas syahwatmu. Apakah seperti itu Allah yang kita sembah? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kita sembah bukan Allah yang demikian. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kekudusan. Baik di dalam dunia ini, Tuhan sudah menceritakan bagaimana kita harus hidup dalam kekudusan. Sebab Allah yang kita sembah, yang hidup di dalam alam kekekalan, itu adalah Allah yang hidup di dalam kekudusan. Maka ketika orang yang ingin masuk ke dalam rumah Allah, mereka harus memiliki syarat. Mereka harus memenuhi syarat dari Allah, yaitu harus hidup di dalam kekudusan. Masuk ke dalam rumah Tuhan itu harus bersih.
Bukan cuman ada di dunia ini aja kita hidup bersih, hidup kudus. Tetapi di dalam kekekalan nanti, di rumah Tuhan, harus hidup kudus. Jadi orang yang tidak suka dalam kekudusan, mereka tidak akan pernah betah masuk dalam rumah Tuhan. Bahkan belum sampai masuk ke dalam rumah Tuhan, Tuhan akan menolak. Tuhan akan menolak semua orang yang hidup di dalam cemar akan dosa. Orang yang tidak hidup dalam kekudusan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah Allah. Mimpi aja nggak bisa, apalagi masuk. Kalaupun ada orang-orang yang bisa mimpi masuk surga, cepat bertobat, cepat koreksi. Apakah ada kecemaran dalam hidupnya? Sebab mimpi itu nanti akan segera hilang dari hidup kita. Mimpi itu akan berubah menjadi penyesalan sebab tidak ada kekudusan dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kekudusan Allah itu pun juga nampak di dalam kemah tabernakel, di mana ketika Tuhan memberikan sebuah gambaran yang akan menjadi sebuah cara berpikir dari manusia, kepada gambaran itu diberikan kepada Musa, supaya Musa membuat gambaran itu dalam bentuk real manusia, tetapi itu mencerminkan pola kehidupan di dalam surga, supaya manusia itu mengerti bagaimana Allah menghendaki kita hidup di dalam dunia ini, yang akan menjadi bekal kita akan hidup di dalam alam kekekalan bersama dengan Tuhan Allah kita, yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Coba lihat denah tabernakel ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tabernakel harus ngerti, tabernakel itu seperti apa? Ini denahnya. Sudah lupa atau belum pernah belajar tentang kemah tabernakel ini? Kalau belum belajar, ayo belajar lagi. Terutama anak-anak muda yang gak suka dengan pendalaman Alkitab, ayo datang. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di mana pintu kemahnya? Mulai dari sebelah mana? Dari sebelah sini, dari atas, bawah, atau sebelah sana. Ayo, jangan sampai salah loh ya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kemah tabernakel itu masuk dari sebelah pintu, kemudian masuk yang pertama kali dihadapi adalah mezbah korban bakaran. Kemudian berjumpa dengan, apa ini? Telur. Oh bukan, bejana pembasuhan. Ini yang disebut sebagai halaman, ruang halaman. Nah, di ruang halaman ini ada kemeriahan banyak, karena di sini ada persembahan-persembahan yang diberikan. Ada persembahan-persembahan dan orangnya itu lebih banyak daripada orang yang ada di ruangan ini. Orang-orang di sini kelihatannya lebih meriah karena ini tidak ada tutupnya. Halaman itu tidak ada tutupnya. Orang itu bisa langsung melihat kepada langit dan kemudian asapnya itu bisa langsung naik. Dan kita bisa melihat kalau di situ korban bakaran yang sedang dipersembahkan, ada gemercik, ada suara daging ataupun kayu-kayu yang sedang dibakar, ada api, kelihatan begitu meriah. Nah, seringkali orang itu berhentinya di daerah sini. Bahkan ada pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja yang suka di sini. Itu sebabnya itu akan mempengaruhi visi misi dari gereja. Tolong itu jangan diganti dulu ya. Nah, ada gereja-gereja yang sukanya berhenti di ruang halaman. Itu sebabnya banyak yang mengajarkan tentang persembahan-persembahan, bagaimana menjadi makmur, bagaimana menjadi kaya raya, bagaimana menjadi sukses, bagaimana diberkati dan sebagainya. Mereka hanya berhenti di ruang halaman. Dan itu akan mempengaruhi visi misi dari gereja. Ruang halaman itu lebih banyak orangnya. Itu sebabnya banyak gereja-gereja yang berusaha untuk mengumpulkan mengumpulkan jemaat dengan tujuan hanya berhenti di ruang halaman aja. Dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang jahat, berusaha masukkan banyak-banyak orang masuk ke dalam gerejanya. Cara-caranya menjadi cara-cara yang agresif, yang enggak benar. Melupakan tentang kebenaran firman Tuhan dan kekudusan Allah. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, buat kita
orang yang belajar tentang tabernakel, kita nggak boleh berhenti di ruang halaman. Kita harus masuk ke ruang kudus. Di ruang kudus ini ada meja roti persembahan, kemudian ada pelita emas, dan juga ada pedupaan, mezbah dupa. Ini pun nggak boleh berhenti di sini. Kita harus bisa masuk ke dalam ruang maha kudus, di mana tahta Allah itu berada. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan di sini. Walaupun tabernakel itu orang banyak berhenti di halaman, puas di halaman, tapi perhatikan baik-baik bahwa firman Allah mengajarkan semuanya harus hidup di dalam kekudusan. Bahkan persembahan-persembahan yang dibawa untuk masuk ke dalam tabernakel itu harus kudus. Harus kudus. Sekalipun persembahan yang diberikan itu hanya sedikit dan kecil nilainya, tetap harus kudus. Nah, bagaimana sekarang ketika kita bawa hidup kita masuk ke dalam rumah Tuhan, kudus enggak? Bagaimana ketika kita ini memberikan persembahan? Apakah kita memberi persembahan dengan kekudusan? Atau kita asal memberi persembahan, yang penting memberi deh, daripada tidak, daripada nanti malu, pokoknya kasih aja. Atau kadang-kadang pura-pura kasih, kadang nggak punya, karena lupa dan sebagainya, pura-pura aja deh, daripada malu nggak ngasih sesuatu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik. Semua yang masuk ke dalam tabernakel itu harus kudus. Baik itu persembahannya maupun manusianya harus kudus. Kalau ada api asing, orang itu akan dibinasakan oleh Allah. Meskipun berhenti di halaman, tetap harus kudus. Apalagi harus masuk ke dalam ruang kudus, harus kudus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Allah memberikan tabernakel Musa itu di dalam kehidupan bangsa Israel untuk menceritakan, untuk memberitahukan kepada orang Israel pada waktu itu, dan juga kepada bangsa-bangsa di sekitarnya, bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa yang lain, dan termasuk kita pada hari ini, untuk memberitahu bahwa Allah menyukai tentang kekudusan. Bahkan Allah mau hidup kita ini menjadi kudus, supaya nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita pun akan hidup di dalam kekudusan secara kekal. Kekal hidup kudus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mau nggak kita hidup kudus? Bukan cuma ada di dalam dunia ini saja, tetapi di dalam alam kekekalan nanti juga hidup di dalam kekudusan. Mau nggak? Kalau nggak mau, pasti kita akan meninggalkan kekudusan. Kita akan meninggalkan Tuhan. Karena nggak betah. Dosa itu nggak akan pernah betah tinggal bersama dengan kekudusan. Nggak akan pernah betah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau memang benar kita ini mau hidup di dalam kekudusan, ayo persiapkan diri kita. Sebab orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan, Tuhan akan membangun di dalam kehidupan orang-orang itu sebagai bait Allah yang kudus adanya. Baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan itu sedang membangun kehidupan kita sebagai bait Allah. Bait Allah bukan sekedar bait Allah, bukan sekedar gereja, bukan cuma sekedar ya tempat untuk memuji Tuhan, bukan. Tetapi di dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kekudusan. Penuh kekudusan oleh karena firman Allah, oleh karena kehadiran roh Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang dikehendaki. Jadi kita kan kadang-kadang berpikir yang penting kan kalau ada orang-orang yang diajak beribadah nggak mau,
Yang penting kan saya bisa berdoa sendiri, saya bisa baca Alkitab sendiri, saya bisa mendengar firman Allah dengan cara pakai YouTube dan sebagainya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa membangun kekudusan bersama dengan Roh Allah kalau hidup kita ini nggak mau nurut dengan aturan main dari firman Allah. Bagaimana kita bisa dibangun menjadi bait Allah kalau kita hidup seenaknya sendiri? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Allah ingin membangun bait Allah di dalam pribadi tiap pribadi kita. Tapi polanya sama, yaitu ada kekudusan di dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah dibangun di dalam kekudusan, maka hidup kita pun harus penuh dengan kekudusan. Kita berlaku sebagai orang yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sudah dengar apa yang diinginkan oleh Tuhan? Bagaimana Tuhan memanggil kita? Bagaimana Tuhan memanggil kita menjadi umat Allah supaya kita ini hidup kudus dan melakukan kekudusan di hadapan Tuhan. Supaya kita ini hidup kudus di hadapan Tuhan, menjadi milik Allah sendiri. Nah, mau nggak kita hidup di dalam kekudusan? Kalau kita ini pura-pura mau ataupun terpaksa mau, pada suatu saat kita akan melanggar firman Allah. Kita akan jenuh dengan yang namanya kekudusan. Kita berpikir kekudusan itu ada sesuatu yang hampa, yang hambar. Enggak. Kalau ada orang yang berkata demikian, yang berpikir demikian, berarti mereka belum pernah mengerti yang namanya kekudusan. Kalau ada orang yang berkata bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang hambar, mereka nggak pernah masuk, tak pernah mencicipi yang namanya kekudusan. Justru sebaliknya, yang namanya kekudusan Allah itu penuh dengan warna, penuh dengan kenikmatan, yang tidak bisa digambarkan oleh dunia ini, yang tidak bisa diberikan oleh dosa, senikmat apapun juga. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayo, mengertilah panggilan Allah terhadap kehidupan setiap pribadi kita. Kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan kekudusan, sebab kita hidup di dalam kekudusan Allah. Kita sedang dibangun menjadi bait Allah yang kudus, di mana kita ini terus melakukan kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahwa orang cemar dosa tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lihat baik-baik, dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Allah. Orang yang tidak menjaga kekudusan dalam hidupnya tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak hidup di dalam kekudusan tidak akan pernah masuk di dalam kerajaan Allah. Nanti bisa baca lagi di dalam Galatia 5 ataupun Efesus 5. Di situ juga ditegaskan senada. Bagaimana orang-orang yang hidup tidak kudus di dalam hidupnya tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan semua perbuatan-perbuatan cemar dosa itu akan mendatangkan murka Allah di dalam kehidupannya. Kolose 3 ayat 5 dan 6. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, semua itu akan mendatangkan murka Allah
Apa itu? Yaitu segala sesuatu yang cemar, segala sesuatu yang tidak kudus, itu akan mendatangkan murka Allah. Bukan saja kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi juga akan kena murka Allah. Lihat betapa menderitanya kita. Dan ngerinya lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita ini sekarang berpikir, kita masuk ke dalam kerajaan surga, namun kenyataannya nanti di sana kita ditolak. Kita merasa hari ini, ketika mungkin ditanya, siapa yang yakin masuk ke dalam kerajaan surga? Wah mungkin semuanya naik, angkat tangan semua. Yakin semua. Semua yakin masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, keyakinan kita itu apakah seimbang, sebanding dengan kekudusan Allah yang ada dalam hidup kita? Kalau tidak, nanti kita akan menyesal. Nanti di neraka, di lautan api itu akan banyak orang yang penuh dengan penyesalan hidupnya. Sebab mereka semua berpikir, pasti saya masuk surga, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Tapi kenyataannya tidak demikian. Akhirnya menyesal. Kenapa? Sampai melupakan dan mengabaikan kekudusan. Sehingga tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan cuma sekedar tertolak dari kerajaan Allah, tetapi juga dihukum oleh Allah. Kena murka Allah di mana disiksa siang dan malam tiada henti-hentinya dengan api dan belerang. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan? Tentu saja tidak. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan sampai ada di antara kita yang hari ini kita merasa yakin, tetapi ketika kita meninggal dunia, kita akan menyesal. Sebab ternyata kita ditolak oleh Allah. Coba ini renungkan hal ini. Matius 22 ayat yang ke-12 dan 13. Matius 22 ayat 12 dan 13. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nanti bisa baca mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14. Di situ diceritakan bagaimana Allah sebagai raja yang berdaulat memberikan sebuah kesempatan bagi orang-orang yang di luar jalanan sana untuk masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba, pesta pernikahan raja, anak raja. Bagaimana raja membuat sebuah pesta. Semuanya diundang, tapi kenyataannya ada satu orang yang tidak mau berubah, yang tetap menggunakan pola kehidupannya sendiri, yang nggak mau pakai jubah pesta yang sudah disiapkan, masih tetap menggunakan pakaiannya sendiri. Sehingga ketika didapati hal itu, raja ini menjadi marah dan menghukumnya sama seperti orang-orang yang jahat yang lainnya. Dan itu memberikan sebuah gambaran buat kita. Kalaupun Tuhan memberikan sebuah kesempatan kehidupan, kesempatan kita masuk ke dalam pesta, kesempatan kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau kita tidak mau menanggalkan pakaian, jubah kotor kita, dan menggantinya dengan jubah yang kudus, yang layak untuk masuk ke dalam pesta, maka kita pun akan dibuang, diusir. Tetap akan diusir dan disamakan dengan mereka-mereka yang cemar, yang jahat. Apa gunanya kehidupan semacam itu? Bukankah itu akan menjadi penyesalan buat kita seumur hidup? Bahkan penyesalan itu tidak akan pernah selesai. Karena kita akan dihukum di dalam kekekalan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebelum itu terjadi di dalam diri kita, yang kadang-kadang kita ini sebagai orang Kristen menjadi sombong karena Kristus, karena nama Kristen, sehingga kita ini menjadi merasa punya hak untuk memiliki kerajaan Allah. Namun kita tidak pernah memperhatikan hidup kita sendiri. Tidak pernah kita ini mau
memperhatikan panggilan Allah terhadap kita, kita seringkali melupakan tujuan Allah memanggil kita, yaitu untuk hidup di dalam kekudusan. Sehingga kita seringkali mengabaikan kekudusan, hidup semaunya, maka pada suatu saat kita akan menyesal. Dan orang-orang itu, orang-orang yang tidak kudus, orang-orang yang cemar akan dimasukkan, dicemplungkan ke dalam lautan api yang tidak akan pernah padam, yang akan terus menyiksa kehidupan kita. Yuk baca yuk satu kali lagi di dalam Matius 13 ayat 41, 42, 49, 50. Matius 13, 41 dan 42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Allah akan memulai penghakimannya di dalam kehidupan umat Tuhan. Mulai dari umat Tuhan. Kalau kita menganggap bahwa kita ini adalah orang percaya kepada Tuhan, kita menganggap bahwa kita ini adalah orang yang bisa diselamatkan oleh Allah, yang sudah menerima kasih kemurahan Allah. Nah, pada saat itulah kita akan mulai dihakimi terlebih dahulu dibandingkan dari orang-orang yang lainnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Allah akan membersihkan kerajaannya dari orang-orang yang jahat, orang-orang cemar, orang-orang yang menyesatkan. Segala sesuatu yang menyesatkan, segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang berbau dosa akan dikeluarkan dari kerajaan Allah. Dan di dalam ayat yang ke-49-50 di situ ditegaskan, malaikat-malaikat akan datang untuk memisahkan orang-orang yang jahat dari orang-orang yang kudus. Nah, masih ingat nanti bisa dibaca di dalam Matius 25, ketika Allah akan mengumpulkan ada domba dan kambing. Pada waktu itu Allah akan memisahkan antara domba dengan kambing. Pada saat itulah terjadi penghakiman, pembersihan besar-besaran di kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah kerajaan Allah di bumi ini. Bagaimana ketika kita semua hari ini mengaku sebagai orang percaya. Hari ini kita semua mengaku diri kita adalah orang Kristen. Semua kelihatannya memiliki kesamaan. Namun Tuhan akan memilah lebih tajam lagi. Ini domba, ini kambing. Ini orang kudus, ini orang yang cemar. Maka pada saat itulah kita akan mengetahui kualitas kita yang sesungguhnya. Tetapi sayangnya ketika kita mengetahui kualitas kita sesungguhnya, pada saat itu hukuman pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu akan terjadi pertama-tama di dalam kehidupan orang-orang percaya di rumah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Allah akan meminta pertanggungjawaban di dalam kehidupan kita. Ketika Allah memberikan Injil, yaitu kabar baik itu, Allah sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Sudah bertanggung jawab enggak kita terhadap firman Allah itu? Ketika Allah itu mengajak dan mengajarkan kekudusan di dalam kehidupan kita, sudah bertanggung jawab enggak kita terhadap kekudusan itu? Allah akan pertama-tama akan menghakimi rumahnya sendiri. Itu artinya kita pun tidak akan pernah luput dari penghakiman Allah.
Tapi berbedanya, kita akan diadili supaya Tuhan itu mendapatkan yang umat pilihan Allah, yaitu orang-orang yang benar-benar menjaga kekudusan hidupnya oleh karena kebenaran firman Allah. Bagaimana dengan kita? Jangan kita selalu sombong bahwa kita orang Kristen, pasti masuk surga. Lihat dulu, kita bertanggung jawab enggak terhadap firman Allah? Kita bertanggung jawab enggak tentang kekudusan Allah ini? Kalau tidak, kita akan masuk ke dalam penyesalan. Itu sebabnya ayo mulai sekarang sudah saatnya kita ini memperhatikan tentang kekudusan Allah dalam hidup kita. Kita jauhkan diri kita dari segala kecemaran dosa. Efesus 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, ada keserakahan disebut saja pun atau di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita tidak menjaga hidup kita di dalam kekudusan, kita akan terus hidup di dalam penyesalan. Untuk apa kita menghukum diri kita sendiri di dalam dosa? Hari ini kita merasa dosa itu sangat nikmat. Tapi kenyataannya dosa itu tidak mendapat tempat di dalam alam kekekalan yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhan Allah kita di kerajaan Allah. Jadi untuk apa kita mempertahankan segala kecemaran itu? Yang kita nikmati hanya sesekali, kenikmatannya kemudian hilang dari hidup kita. Itu sebabnya mulailah ayo tinggalkan segala kecemaran itu. Apapun yang kita sedang nikmati dosa itu, ayo tinggalkan. Kenikmatannya enggak lama, tapi dosa itu akan mendatangkan hukuman yang kekal. Apakah sebanding? Sebenarnya sangat tidak sebanding. Itu sebabnya ayo tinggalkan segala kecemaran itu. Tinggalkan. Dan mulailah hidup di dalam kekudusan Allah. Sebagaimana Allah hidup di dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah Bapak Ibu dikasihi, ayo sudah kita tinggalkan segala sesuatu yang cemar dari dalam hidup kita. Jangan lagi kita ikut-ikutan dunia ini, ikut-ikutan teman-teman kita, ikut-ikutan dosa ini. Itu akan mendatangkan celaka buat kita. Ayo sudah, kita berhenti. Berhenti melakukan kecemaran, berhenti melakukan dosa. Mulailah hidup di dalam kekudusan Allah, sebagaimana Allah memang memanggil kita untuk hidup kudus. Panggilan kita adalah panggilan kudus, supaya kita menjadi umat yang kudus. Jangan lupakan itu. Kita menjadi orang Kristen, kita beribadah bersama-sama di dalam gereja, supaya kita ini mengaplikasikan, menerapkan tentang kekudusan hidup. Meskipun sulit, tetapi ini adalah sebuah permintaan dari Tuhan. Ini adalah standar dari Tuhan. Tuhan pun menegaskan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apakah mungkin kita bisa kudus sebagaimana Allah kudus? Sulit, sangat sulit, benar itu. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan takut.
Jangan takut, itu bukan permintaan Allah yang ngawur. Allah memang tahu hidup kita penuh dengan kedagingan. Yang seringkali kedagingan kita itu menggeret kita, menarik kita ke dalam dosa. Allah ngerti itu. Tapi Allah sudah memberikan penolongnya di dalam kehidupan kita. Tuhan berikan roh Allah untuk hidup di dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dan 26. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang dan yang lain. Ayat 26. Ayat Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Maaf. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan aku diam di dalam kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah fungsinya kita tetap baca Alkitab milik kita pribadi dan khususnya yang dalam bentuk Alkitab, dalam bentuk buku. Sebab kalau nanti dalam bentuk handphone digital, ini nanti sama aplikasinya bisa berubah. Tapi kalau yang tertulis di dalam buku, ini kan sudah nggak bisa diubah. Nah, kita perlu tetap, walaupun ada yang membacakan, tetap harus baca Alkitabnya masing-masing. Supaya kita bisa saling koreksi kalau ada salah. Bukan saling menyalahkan, tapi kita saling koreksi. Sebab kita manusia kadang-kadang bisa melakukan sebuah kecerobohan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes 14 di sini dijelaskan bahwa Tuhan memberikan penolong di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Allah sendiri. Ingat baik-baik, yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah Roh Allah sendiri, bukan malaikat, bukan roh yang lain. Sebenarnya kita harus bangga. Kita harus bangga ketika Roh Allah itu ditaruh di dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa Roh Allah ditaruh dalam hidup kita, apakah kita perlu bantuan dari malaikat, dari para malaikat ataupun dari roh-roh yang lain? Harusnya kita berpikirnya tidak. Sebab Roh Allah adalah roh dari Allah sendiri. Roh Allah memiliki kedudukan yang paling tinggi. Masihkah kita butuh sesuatu yang lebih rendah, yaitu malaikat untuk menolong kita? Sedangkan Allah sendiri itu sudah menolong kita. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jangan bangga ketika ketika ada orang yang berkata, malaikatmu itu selalu ada bersamamu. Tapi banggalah ketika ada orang yang berkata, Tuhan Yesusmu selalu ada bersamamu. Kita harus mengerti itu. Itu sebabnya jangan menyembah kepada malaikat, jangan bangga terhadap malaikat. Tapi banggalah kepada Tuhan Allah yang memang sudah hadir dalam hidupmu. Dan Allah itu mengaruniakan rohnya sendiri dalam hidup kita. Untuk menolong kita supaya kita ini bisa hidup di dalam kekudusan. Tuhan ngerti kalau kita ini hidup penuh dengan perjuangan ketika hidup dalam kedagingan. Gak mudah untuk kita itu melepas kenikmatan daging, gak mudah. Tetapi ketika Roh Allah itu kita izinkan berkarya dalam hidup kita, bersatu dengan roh manusia kita, merubah manusia kita menjadi roh yang taat dan nurut kepada Roh Allah, maka kita bisa hidup kudus.
Hidup di dalam kekudusan itu bukan sesuatu yang mustahil. Sebab firman Allah sudah menyatakan itu dalam hidup kita. Sebab roh Allah itu ada di dalam hidup kita. Jadi jangan berpikir, jangan mengecilkan lagi kuasa Allah yang ada dalam hidup kita. Ayo izinkanlah roh Allah itu berkarya dalam hidup kita. Izinkanlah roh Allah itu membersihkan hidup kita dari dosa. Itu sebabnya Allah menginginkan orang-orang percaya itu hidup bersatu di dalam kekudusan Allah. Allah mengundang terus, ayo beribadah bersama. Meskipun kita bisa baca Alkitab dan wajib baca Alkitab di rumah. Meskipun kita bisa berdoa sendiri di rumah dan wajib berdoa setiap saat. Namun Tuhan tetap menghendaki manusia, Allah itu hidup bersama-sama, bersekutu di rumah Tuhan, beribadah bersama-sama. Itu adalah ketetapan dari Allah. Bukan ketetapan gereja, bukan aturan dari pendeta, tapi ketetapan dari Allah sendiri. Sebab nanti ketika kita masuk ke dalam alam kekekalan, kita pun juga akan beribadah bersama-sama di hadapan Allah. Dan itu pun akan berlangsung untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Allah akan memberikan, bukan Allah akan memberikan, tapi Allah sudah memberikan rohnya di dalam hidup kita, supaya kita bisa hidup kudus, sesuai dengan standarnya Allah sendiri. Dan Allah pun juga akan memberikan penolong yang lain, yaitu firman Allah. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Firman Tuhan itu akan memberi kekudusan dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan itu adalah firman yang benar. Pribadi Allah sendiri itu yang akan menuntun kita kepada kekudusan, menuntun kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada pribadi Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dua hal ini diberikan kepada kita supaya kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang kudus sesuai standar dari Allah sendiri. Firman Allah adalah kebenaran yang membersihkan hidup kita dari segala kejahatan, dari segala dosa, sehingga kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Sama seperti hari ini, ketika firman Allah itu diberikan, kita mulai dibersihkan dari segala dosa kejahatan kita. Ketika dosa itu mulai dibongkar dari dalam hidup kita, dibongkar dari pikiran dan hati kita, masing-masing setiap pribadi tahu kejahatan apa yang sudah dilakukan, kecemaran apa yang sedang dilakukan, bahkan yang masih ada di dalam hati pikiran. Tuhan mulai membongkarnya, Roh Kudus mulai bekerja. Ayo mulai. Mungkin Roh Kudus akan berkata demikian, ayo itu sampah-sampah yang penuh dengan kepahitan, kebencian, ayo dibuang. Itu membuat kamu tidak kudus, ayo mulai dibuang. Itu yang suka hutang gak mau bayar, ayo mulai bereskan. Mulai dengan minta maaf dulu. Mulai minta maaf dulu, belajar sopan. Itu yang suka gak mau nurut di dalam hidupnya. Tuhan mulai ngomong, ayo mulai belajar nurut. Jangan keras hati, kalau kamu keras hati, nanti kamu seperti Fir'aun yang tidak mau nurut. Keras hatimu terhadap firman-Mu, firman Tuhan pun juga gak akan nurut. Ayo belajar nurut. Ayo belajar setia. Ayo belajar setia terhadap Tuhan, belajar setia terhadap gereja, setia terhadap negara, setia kepada pasangannya, keluarganya sendiri. Ayo setia. Tuhan ingatkan terus. Roh Kudus ingatkan. Dan firman Allah membersihkan. Membawa kita masuk ke dalam kebenaran. Dan pada saat kita mau nurut, taat, tiba-tiba kita akan menyadari, loh kok aku sudah berubah ya. Hidupku bersih. Hidupku jadi bersih. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mumpung orangnya enggak ada, saya akan sedikit kesaksian. Beberapa hari yang lalu, kami diundang ke dalam sebuah syukuran, ucapan syukur dari usaha dari saudara kita yang sudah berjalan sekitar 50 tahun lamanya. Keren ya. 50 tahun lamanya sudah berjalan dan Tuhan tetap menjagai.
Ketika pada waktu itu sedang makan bersama, setelah acara selesai makan bersama, ada seorang dari agama yang lain ikut bersama-sama makan, tiba-tiba ngomong kepada Bapak Gembala kita. Nah, mumpung Bapak Gembala nggak ada bersama dengan kita, makanya saya ngomong ini. Jangan rame-rame. Dirasani sing apik gitu ya. Tiba-tiba beliau ngomong begini, orang ini ngomong gini, ini dari agama yang lain. Bapaknya itu, wajahnya itu bersih. Kayak nggak pernah melakukan dosa. Pertama ngomong kepada temennya, ibu yang di sebelahnya. Terus ibu itu ngomong kepada saya, itu loh, ya wis tak omong no nanti. Jangan dibilangkan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya ngomong seperti ini, cerita seperti ini, untuk memberikan sebuah gambaran kepada Bapak Ibu semuanya, kepada kita semua. Ketika firman Allah itu berkarya dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu bertindak di dalam hidup kita, orang yang akan memberikan sebuah penilaian. Kita mungkin dinilai, wah orang itu suci, orang itu bersih. Kita rasanya nggak enak gitu ya. Rasanya pekewuh, saya itu masih banyak dosa. Tapi ke orang berkata, saya ini orang yang baik. Rasanya nggak enak. Tapi itu adalah penilaian orang yang melihat firman Allah hidup di dalam hidup kita. Kita nggak bisa menolak. Kita nggak bisa menolak penilaian orang itu. Sama seperti Stefanus ketika dilihat orang-orang hidup wajahnya itu putih bersih. Seperti tidak ada dosa dalam hidupnya. Nah, kalau di Alkitab itu sudah ada, di tengah-tengah kita itu pun juga ada. Artinya firman Allah itu tidak bohong. Artinya firman Allah itu tidak terjadi pada waktu di zaman dahulu saja. Tapi firman Allah itu juga terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Itu sebabnya jangan takut dikendalikan, jangan takut ketika Roh Allah itu berkarya dalam hidup kita. Jangan takut kita ini diarahkan oleh firman Allah, dibersihkan oleh firman Allah. Jangan takut. Tapi itu justru keberuntungan buat kita. Keberuntungan buat kita. Sebab kita pun akan dibebaskan dari ancaman murka dari Allah. Yuk baca dulu yuk di dalam Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dalam telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang yang menjaga hidupnya tetap kudus adalah orang yang berbahagia, kata firman Allah. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kalau dalam konteks kita hari ini belajar, berbahagialah orang yang hidup di dalam kekudusan Allah, karena dia akan menerima yang terbaik dari Allah. Dia tidak akan menerima hukuman dari Allah. Itu sebabnya, ayo jaga kekudusan hidup kita. Jaga kekudusan kehidupan kita oleh karena firman Allah, oleh karena Roh Allah yang ditaruh di dalam hidup kita. Supaya kita ini benar-benar menjadi bait Allah yang kudus, bait Allah yang hidup oleh karena firman Allah hidup dalam hidup kita. Dan Roh Allah berkarya dalam hidup kita. Dan firman Allah mengingatkan kepada kita, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan kedatangannya itu seperti pencuri yang datangnya nggak tahu kapan, tiba-tiba mak beduduk gitu, tiba-tiba datang, terus mengambil kita, mengajak kita. Dan lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik, apa yang dicuri oleh pencuri? Sesuatu yang berharga atau sesuatu yang tidak berharga? Berharga. Berarti kalau kita ditinggal oleh Tuhan, berarti buat Tuhan kita tidak berharga. Celaka buat kita. Sekalipun kita mengaku bahwa diri kita berharga, namun kalau buat Tuhan tidak berharga, maka kita tidak akan pernah dibawa oleh Tuhan. Tetapi kalau kita ini berharga buat Tuhan, pasti dibawa
Lah kalau berharganya bagaimana? Harus hidup kudus. Tuhan tertarik dengan kekudusan. Tuhan suka dengan hidup orang yang kudus. Wahyu 13 ayat 10b. Wahyu 13 ayat 10b. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, ayo sekarang kita belajar bertekun di dalam kekudusan. Meskipun hidup kudus itu ada sesuatu yang sulit, tetapi tidak akan sulit ketika kita melibatkan Roh Allah di dalam hidup kita dan kita mengizinkan firman Allah membersihkan hidup kita. Tanpa ketekunan dan ketabahan, kita akan kehilangan hidup kekal sebab kita sedang menuju kepada hidup kekal di dalam kekudusan. Allah mencari di dalam setiap pribadi kita bukan sekedar iman percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan mencari orang-orang percayanya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang tetap hidup kudus. Itu sebabnya dikatakan tekunlah di dalam kekudusan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri.